Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan melihat proses pengaktifan Exambro ANBK pada simulasi pertama. Oke, yang pertama adalah kita nyalakan dulu komputer dari proktornya. Nah, kemudian setelah kita nyalakan, oke, mohon maaf tadi sinyalnya terputus gitu ya. Oke, kalau sudah kita nyalakan komputer proktornya, nah kira-kira seperti ini. Oke, kemudian, nah jangan langsung Exambro-nya diaktifkan ya, tapi kita matikan dulu real time-nya. Kita pencet start, kemudian setting, kemudian kalau sudah tampil setting, kita cari security, kemudian ya, sinyalnya agak terganggu ya, tadinya belum bisa dengan nyaman ini. Oke, kalau sudah, kemudian Windows Security, kemudian virus treatment, kemudian bagian virus and treatment ini kita on-nya kita ubah menjadi off. Belum ini ya. Nah, ini real time-nya kita ganti, kita off, kemudian yang bawah juga kita off kan. Budget. Oke, kalau sudah off semua, nah ini Exambro sudah bisa digunakan ya. Oke, kita close, kemudian Exambro kita nyalakan. Saya cek baterai dulu ya, mudah-mudahan masih muat tuh ya. Ya, kemudian ini adalah tampilan Exambro-nya di awal ya, seperti ini. Kemudian ini klik tanda hijau start virtualnya. Nah, oke, dari posisi ini kita tunggu sampai layarnya akan berubah ke halaman CBT-nya. Ya, proses ini agak lama ya, jadi silahkan teman-teman untuk menyiapkan teman untuk operatornya ya, bisa kopi atau teh atau apalah ya, jangan lupa camilannya ya, karena di sini nanti cukup lama ya. Nah, ini sudah mulai ya, halaman CBT-nya sudah mulai terbuka. Oke, kita tunggu saja sampai prosesnya benar-benar selesai gitu ya. Ya, sebagai informasi untuk komputer proktor yang digunakan di madrasah ini, spesifikannya adalah RAM-nya 12 GB, kemudian core-nya i3 dan Windows-nya Windows 10. Ya, khusus di Windows 10 tadi untuk real time yang awal tadi harus di off kan, karena akan mengganggu aplikasi Exambro adminnya itu ya. Jadi memang harus dimatikan.
Oke, ini kita masih menunggu proses CBT-nya. Ya, mudah-mudahan lancar ya, dan memang cukup lama gitu ya. Ya, terus masih menunggu CBT-nya launching ya. Ya, sambungannya masih hilang ya. Oke. Oh, ternyata tadi sudah buka ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari CBT ANBK. Nah, di sini ada nama madrasah, kemudian ID Proctor, serial number dan password. Nah, untuk ID Proctor bisa dilihat di web ANBK, kemudian login dengan password. Kemudian di situ ada ID Proctornya. Bisa dilihat di menu simulasi SD. Nanti ada ID Proctornya dan juga passwordnya. Nah, ini adalah ID Proctornya sudah saya copy. Kemudian ini adalah passwordnya, rahasia ya guys. Oke, kemudian kalau sudah tinggal di submit. Nah, ini sudah mulai prosesnya ya, keluar. Nah, ini. Nah, sudah masuk ya, ini dashboardnya sudah aktif. Ini oke. Kemudian ini adalah menu-menu dari CBT ANBK nya, mulai dari beranda sampai dengan transfer respon itu ya. Nah, untuk daftar peserta bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah daftar pesertanya. Untuk simulasi pertama ini tersedia sebanyak berapa ini ya? 15 peserta ya. Dari pusat disediakan 15 peserta ya. Oke, kemudian status tesnya ya sudah selesai ya, karena ini adalah tesnya tadi pukul 7, mulai pukul 7 pagi, kemudian tokennya diperoleh mulai pukul 7.20 ya. Jadi awalnya tadi memilih ini, kemudian kelompok, nah, kemudian simpan semua. Nah, dan nanti di sini akan muncul tokennya. Nah, token di sini nanti adalah setiap 15 menit itu akan berganti ya. Dan token ini digunakan untuk peserta ketika melakukan login. Jadi peserta atau siswa melakukan login nanti membutuhkan token. Jadi token setiap 15 menit bisa berganti gitu ya. Nah, untuk token sendiri nanti bisa minta ke Proctor ya, kalau siswa mau masuk ke aplikasinya seperti itu. Jadi tadi status tes, ini status peserta. Nah, ini peserta kalau statusnya ada di sini ya. Ini tes selesai karena siswa tadi pagi sudah menyelesaikannya. Kemudian kalau ini siswa belum selesai, nanti tulisannya jika tes masih dikerjakan gitu ya. Tapi berhubung ini sudah selesai, maka ya statusnya jadi tes selesai. Ya, di sini ada 6 ya tadi ya, karena memang tadi masih uji coba, kemudian juga terkendala perangkat dan sebagainya, jadi hanya bisa login 6 perangkat gitu ya. Ini status peserta, kemudian ini ada kelompok tes. Ya, tapi kelompok tes di sini untuk memulai, nah ini harus disetujui semuanya dulu. Ya, diklik, kemudian nanti baru peserta bisa memulai tesnya. Kalau ini belum di asik all, nah nanti tidak bisa memulai ya pesertanya. Oke,
Kemudian ini ID-nya atau username-nya dari siswanya. Kemudian passwordnya bisa dilihat di web ANBK-nya ya, di web ANBK bagian siswa. Kemudian silakan di-download passwordnya. Bentuknya sudah PDF ya, tinggal di-print saja dan diberikan pada siswa. Nah ini ID-nya, kalau passwordnya yang tahu hanya siswa saja ya gitu ya. Itu kelompok tes. Kemudian untuk reset login. Nah, reset login di sini digunakan apabila ketika mengerjakan siswanya mengalami gangguan, entah laptopnya tiba-tiba mati atau keluar sendiri. Nah nanti kalau ingin memulai lagi, nah, proktor harus mereset pesertanya. Misal peserta 1 kemudian dicentang, kemudian reset peserta gitu ya. Oke, kemudian sampai selesai nanti hasilnya akan dilaporkan. Ini nanti di akhir ya, nanti dilaporkan. Sebelum di sini mana tadi ya. Nah ini kalau sudah selesai nanti ini semuanya dipilih. Pastikan ininya sudah selesai semua ya tesnya, kemudian pilih semua, kemudian ini nanti tercentang, otomatis tercentang ya, kemudian diupload hasilnya, nanti akan terupload ke pusat gitu ya. Ini kalau sudah selesai. Kemudian kalau sudah, nanti yang bagian akhir adalah membuat laporan. Buat laporannya adalah ini, diklik, kemudian ini diisi nama proktor, kemudian pengawasnya siapa, kemudian cetak. Ya ini misal diisi. Oke, kemudian pengawasnya tadi. Nah kemudian cetak. Nah setelah cetak sini nanti kita menunggu. Nah ini masih keluar ya. Kita tunggu sampai di sini nanti ada notifikasi untuk cetaknya. Nah ini ya, tinggal diklik saja. Oke, sudah terdownload ya, nanti tinggal dibuka saja. Oke, itu tadi gambaran tentang proktor dari ANBK ya, di simulasi pertama ini Senin tanggal 18 Oktober 2021. Untuk bagian siswa ya nanti ada di video berikutnya. Oke, untuk menutup ya, ini nggak boleh langsung di close gitu ya, tapi kita lihat prosedur, kita log out dulu. Kemudian kalau sudah log out, nah ini ya, klik 1.2 tadi di minimize, kemudian ini 1.2, kemudian ini ASPI shutdown ya. Kenapa harus lewat sini, nggak boleh langsung silang ya. Ini adalah untuk menjaga supaya VHD-nya tidak rusak. Karena informasi dari pusat itu kalau untuk mengeluarkan aplikasi secara langsung itu nanti bisa merusak VHD. Sehingga akibatnya kita harus membuat virtual box dari awal kembali gitu ya. Nah, supaya tidak repot ya kita ikuti saja aturan untuk menghidupkan dan mematikan aplikasi. Oke, ini masih kita menunggu aplikasi untuk di close gitu ya. Sampai dua layar ini sudah tidak ada gambarnya gitu ya. Ya tadi pengantarnya cukup singkat gitu ya. Nanti kalau misal ada pertanyaan bisa disampaikan langsung di kolom komentar gitu ya. Ya nggak usah sungkan-sungkan karena di sini kita sama-sama belajar supaya proses ANBK di madrasah kita itu berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, masih menunggu. Oh ya, sambil menunggu jangan lupa
cemilannya, minumannya diseruput, dikunyah itu ya, supaya habis ya. Eman kalau sudah menyiapkan tapi tidak dimakan gitu. Ya karena ini prosesnya lumayan cukup lama ya, menunggu loading saja. Dengan komputer Proctor. Nah, komputer Proctor 12 GB saja seperti ini ya, apalagi yang 4 GB. Oke, ini sudah mati aplikasinya, berarti sudah bisa kita close-kan ya. Close-nya tinggal di sini ya, ini sudah ada close-nya, tinggal diklik. Klik. Nah, ini tinggal menunggu lagi ya proses keluarnya jendela dari example-nya. Nah, demikian tadi tutorial tentang Proctor di simulasi pertama ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.